Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 22 Agustus. Saudara, tidak mungkin Tuhan memberikan kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti yang dimiliki oleh Yesus atas orang Kristen yang tidak memiliki ketaatan seperti Yesus. Ya, tidak mungkin. Dikatakan di dalam firman Tuhan jelas sekali, saudara. Dalam Galatia pasal 6 ayat 8 itu, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hanya orang-orang yang memiliki kehidupan seperti Yesus yang akan dibangkitkan seperti Yesus dan memperoleh kemuliaan bersama dengan Dia. Inilah orang-orang yang menabur dalam roh. Banyak orang Kristen berpikir bahwa asal mereka sudah menjadi Kristen, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, nanti kalau mati tidak masuk neraka tapi masuk surga. Padahal kualitas hidup mereka hari ini tidak beda dengan anak-anak dunia. Nah, ini sebuah kebodohan akibat penyesatan. Di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru jelas sekali, ya, pernyataan Tuhan, ajaran Tuhan dan tulisan rasul-rasul yang mengarahkan agar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang istimewa, yang tidak sama dengan anak-anak dunia ini. Itu jelas. Jadi menjadi Kristen itu memang berat, saudara. Berat. Yang oleh karenanya Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk jalan sempit. Ya. Karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk, saudara. Kenapa bisa tidak masuk? Ya karena sulit, karena sukar. Berjuanglah, dalam bahasa aslinya agonisisti. Ya, bertarung, strive, struggle, saudaraku. Ini benar-benar membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan yang benar-benar berat. Nah, tidak banyak orang Kristen yang mengalami beratnya perjuangan tersebut. Karena didasari oleh kalimat keselamatan bukan karena perbuatan baik, dengan penafsiran yang salah, ya, maka dia tidak pernah ada perjuangan. Dunia kita hari ini, saudara, untuk menjadi baik itu susah loh. Apalagi menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Orang senang dengan teologi atau ajaran bahwa anugerah itu yang membuat kita tidak perlu berjuang. Anugerah itu membuat kita tidak perlu membayar apa-apa. Selamat saja. Dan itu penyesatan. Justru anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus membawa kita kepada perjuangan yang lebih berat dari orang-orang yang tidak memiliki anugerah. Sebab dengan memiliki anugerah dalam Yesus Kristus, kita harus menjalani hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Berat sekali. Tetapi saudaraku, dengan perjuangan hidup yang berat seperti hidup yang dijalani oleh Yesus, kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Nah, kita memiliki paket hidup seperti ini, paket yang tidak diberikan kepada semua orang, paket yang hanya diberikan kepada umat pilihan, saudara, tidak kepada semua orang, hanya diberikan kepada umat pilihan, orang percaya. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai orang percaya, kita harus masuk dalam pergumulan ini, pergumulan hidup untuk memperoleh kualitas tubuh kebangkitan dan kemuliaan seperti yang dimiliki Yesus. Karenanya sejak di dunia ini kita harus berjuang memiliki hidup seperti hidup yang dimiliki Tuhan.
harus berkualitas hidup seperti kualitas hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, banyak orang tidak suka itu atau tidak mau memiliki kehidupan seperti Yesus. Tidak mau karena berat, karena sulit. Yang diingini adalah kehidupan yang mudah dijalani, kehidupan yang nyaman seperti manusia lain, tetapi kalau mati masuk surga. Nah, mau begitu, saudara. Dan tanpa disadari ada satu pemikiran bahwa orang Kristen itu memang anak-anak Allah yang istimewa. Istimewanya ya mendapatkan kerajaan surga dengan gratis. Memang kerajaan surga diberikan gratis, saudaraku. Tetapi untuk hidup di dalam kerajaan itu harus berjuang. Sebenarnya yang gratis itu adalah kesempatan dan potensi untuk memiliki kerajaan itu. Sama seperti seseorang mendapatkan mobil gratis, tapi tidak akan bisa menikmati mobil atau memilikinya tanpa bisa mengendarainya. Kerajaan surga diberikan gratis, tetapi untuk bisa memiliki dan menikmati kerajaan surga, orang harus mengalami perubahan dan itu harga yang harus dibayar. Nah, bagaimana kerajaan surga yang kudus dimasuki orang-orang yang tidak terlatih untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi orang-orang yang bermartabat, bangsawan surgawi. Ya, bagaimana kerajaan Allah dimasuki orang-orang yang berantakan karakternya? Ya, tidak mungkin itu, saudaraku. Kerajaan Allah, khususnya ini rumah Bapa atau menjadi anggota keluarga kerajaan surga, itu harus seperti Yesus. Jadi surga, rumah Bapa maksud saya, itu hanya dihuni oleh orang-orang yang serupa dengan Yesus. Orang yang tidak serupa dengan Yesus tidak akan menghuni kerajaan Allah. Orang yang tidak serupa dengan Yesus tidak akan menjadi anggota keluarga kerajaan, saudara. Orang yang tidak serupa dengan Yesus jangan harap bisa menikmati kehidupan yang berkualitas seperti Yesus. Makanya ketika ada orang mau memiliki hidup yang kekal, Tuhan Yesus mengarahkan bahwa dia tidak cukup melakukan hukum. Kalau hidup yang kekal, hidup yang berkualitas menurut kacamata umum, ya cukup menjadi orang baik-baik yang melakukan hukum. Tapi kalau mau mencapai hidup kekal, hidup yang berkualitas yang terbaik, ya harus ikut Yesus dengan menjual segala milik, membagikannya kepada orang miskin. Artinya tidak terikat dengan dunia ini, lalu belajar hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Itu tidak mudah. Itu harganya seluruh hidup kita. Tetapi inilah kemutlakan yang tidak bisa ditawar. Hanya orang-orang yang serupa dengan Yesus yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.